Salam Dr. Hera, semangat dan berpikir positif. Perangkap selanjutnya adalah apa? Seseorang yang merasa ahli. Keahlian dan kesuksesan bisa menjadi perangkap yang menjebak kapan dan bisa terjadi. Kapan itu bisa terjadi. Jadi keahlian dan kesuksesan bisa menjadi perangkap yang menjebak dan kapan itu terjadi. Jika saat seseorang hanya menekuni satu keahlian dan keahlian itu sudah tidak dibutuhkan. Ini mengerikan. Seseorang hanya menekuni satu keahlian dan ternyata keahlian itu tidak digunakan lagi. Dan kita sudah lihat sekali di era revolusi 4.0, masyarakat 5.0, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sudah tidak bisa menghidupi kehidupannya. Kenapa? Karena tadi yang dikatakan profesor, yang dikatakan Bapak almarhum Dr. Daud Yusuf. Budaya dan peradaban yang membangun sebuah nilai. Dan budaya dan peradaban yang terjadi pada saat ini begitu cepat dan dahsyat. Contoh misalnya, penjaga tol. Sudah tidak ada sekarang, semua sudah pakai e-money. Masyarakat 5.0. Artinya, ketika kita hanya memiliki sebuah keahlian dan itu peradaban sudah berubah, maka itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya sering menasihatkan kepada mahasiswa saya dan bahkan anak-anak saya. Intelektual itu membangun pikiran kita untuk berpikir lebih realistis. Tetapi bakat dan passion kita itu bisa membangun kesuksesan kita. Karena apa? Bakat yang kita miliki itu datang dari Allah. Ketika kita mau mengembangkan atau tidak. Itu selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya, para mahasiswa saya. Selanjutnya, saat kesuksesan masa lalu melenakan seseorang dari keinginan untuk terus belajar dan beradaptasi. Ini juga berbahaya. Orang yang terus menceritakan tentang kesuksesan masa lalunya, tetapi dia tidak adaptif dengan perubahan yang ada, dia juga akan tenggelam dengan kenangan yang dia buat di masa lalu. Kenangan sesungguhnya adalah motivasi untuk kita terus tumbuh ke depan. Jadi ini berbahaya. Ini jebakan atau perangkap, ya. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah kita long life education. Jadi hidup kita itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kita tumbuhkan adalah apa? Core value yang kita miliki. Long life education. Apa itu? Core value yang kita miliki. Core value yang kita miliki itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang terkadang kita tidak tahu. Selain intelektual,
Kemudian apa? Inovasi. Inovasi di era teknologi itu sudah menjadi sebuah keharusan. Orang yang tidak melek teknologi tadi dikatakan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa generasi muda itu harus melek teknologi. Itu nanti dia juga akan tenggelam di dalam perkembangan yang ada. Adaptasi, tadi saya sampaikan seperti bunglon, mampu adaptasi solution. Mengadaptasi dari situasi yang ada, perkembangan yang ada. Karena peradaban saat ini berkembang begitu cepat karena perkembangan teknologi. Kemudian responsibility. Mampu merespon segala perubahan itu dengan cepat. Dan semua itu harus ada eksekusinya, harus ada actionnya. Tidak hanya ada menjadi sebuah wacana. Harus ada eksekusinya, harus ada actionnya, harus ada tindakan nyatanya. Oke. Selanjutnya tadi generasi muda juga harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Di sini generasi muda harus menumbuhkan sifat-sifat kepemimpinan yang sesungguhnya juga itu kita bisa bangun dari diri kita. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Itu adalah sifat yang tadi motivasi, itu ada sifat, ada nilai. Nah, sifat kepemimpinan ini harus kita bangun. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan. Baik itu salah atau itu benar, harus ada pengakuan dan tanggung jawab yang menyertai dari setiap action yang kita lakukan. Jangan kabur, jangan pengecut, atau jangan menjadi, kalau istilahnya orang sekarang ini, sengkuni begitu ya, kurang lebihnya begitu. Kemudian yang kedua adalah berkemampuan komunikasi yang baik. Ya. Komunikasi adalah salah satu cara membangun sebuah tadi saya katakan daya saing dan sanding. Dengan berkomunikasi kita akan mampu bersanding dengan banyak pihak yang barangkali pihak-pihak tersebut juga tidak sejalan dengan pemikiran kita. Tetapi dengan komunikasi yang kita bangun itu akan menjadi sebuah nilai positif di dalam kehidupan kita. Itu sifat-sifat kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Nah, ini yang berbahaya sekali. Orang bilang kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Sehingga kita menjadi generasi yang minder. Dan itu selalu didengung-dengungkan dari generasi ke generasi. Padahal sesungguhnya menurut saya itu adalah sebuah pembunuhan karakter sesungguhnya. Karena sejatinya Indonesia itu adalah keturunan pelaut yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa menentang alam, gelombang, angin, untuk dia bisa berlayar dengan baik. Sehingga rasa percaya diri ini mesti kita tumbuhkan dari diri generasi muda, dan itu merupakan sifat dari sifat kepemimpinan. Kemudian yang keempat apa? Memiliki emosional yang stabil. Tadi di karakter atau di sifat generasi muda yang kita temukan di lapangan, reaktif, mudah meledak atau terlalu sedih, mudah menangis begitu. Nah, sifat kepemimpinan itu dia harus memiliki emosional yang stabil. Ya. Di dalam emosional yang stabil ini nanti barangkali di Trimatra Pendidikan kita akan sampaikan bahwa pengaruh dari agama di etika dan kebangsaan itu barangkali nanti bisa menumbuhkan emosional kita yang stabil. Kemudian yang kelima, berani mengambil risiko. Iya dong, masa seorang pemimpin hanya ngomong saja tetapi risikonya ditanggung oleh orang lain? Tentu tidak. Jadi generasi muda kita memiliki sifat kepemimpinan, dia berani mengambil risiko. Ini selalu saya sampaikan ketika saya mengajar
mahasiswa saya pada mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan, dan mata kuliah pendidikan karakter. Kenapa? Berani mengambil risiko berarti orang tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian yang keenam, empati. Empati harus kita bangun. Ya. Kenapa? Dengan empati kita mampu merasakan rasa orang lain yang dialami orang lain, sehingga kita mampu memberikan solusi terhadap mungkin ketidakbaikan yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, empati ini biasanya juga saya sampaikan ketika saya menyampaikan mengajar kewirausahaan. Karena ternyata dengan memiliki perasaan empati itu kita bisa menyelesaikan persoalan orang lain dengan cara apa? Kita menciptakan produk yang dibutuhkan oleh orang lain. Oke. Kemudian yang ketujuh, bersifat positif. Slogan salah satu tagline dari channel Dr. Hera adalah bersemangat dan berpikir positif. Karena dengan berpikir positif kita akan menemukan hal-hal atau energi frekuensi yang positif. Kalau di dalam agama selalu dikatakan bahwa Allah itu disangkakan dengan pikiran kita, dan kita selalu mensangkakan beliau adalah sesuatu yang baik, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, semuanya baik. Itu berpikir, bersikap positif. Kemudian yang kedelapan, mampu mengkoordinasikan orang lain. Jadi seorang sifat kepemimpinan itu dia mampu berada dalam satu komunitas dan dia mampu mengkoordinasikan bersama-sama dengan orang lain apa yang ada di dalam pikirannya. Karena apa? Karena dia mampu mempunyai komunikasi yang baik, dia bertanggung jawab, punya kepercayaan diri, punya emosional yang stabil, berani ngambil resiko, empati, bersikap positif. Sehingga ketika dia berada di begitu banyak kerumunan lingkungan yang lain, atau berada di satu lingkungan komunitas yang lain, apa yang disampaikan tentu bukan tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi persoalan orang lain untuk kita atasi bersama-sama. Sehingga orang lain akan turut serta ada di sana. Kemudian yang kesembilan, punya motivasi. Dari semua yang dia lakukan tadi, dia punya motivasi untuk sesuatu yang baik di dalam kehidupannya dan kehidupan rekan-rekan lain di kemudian hari. Rekan-rekan channel Dr. Hera. Tadi kita sudah mengupas tentang berbagai hal, bagaimana kita mampu menumbuhkan generasi muda yang mampu memiliki daya saing, kemudian sanding, pembelajar, memiliki motivasi, karakter, dan lain sebagainya, menumbuhkan soft skill yang merupakan valensi dari intelektual kapital, kemudian emotional kapital, sosial kapital, moral kapital yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya bagaimana karakter unggul berasal dari karakter unggul yang bisa dimiliki oleh generasi muda tadi untuk melahirkan kepemimpinan masa depan. Tadi di dalam long life education ada core value yang harus ditumbuhkan. Nah, core value yang harus ditumbuhkan, yang itu memang sudah ada di dalam diri kita, itu ada 3. Intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Ketiga hal inilah yang kemudian akan mampu membentuk sebuah karakter unggul dari generasi muda. Jika ketiga kekuatan dari intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient itu kita integrasikan menjadi satu, maka
ini menjadi sebuah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Intellectual quotient itu apa saja sih? Kemampuan berpikir, mencari penjelasan, pemecahan masalah. Berdasarkan tes IQ dapat ditentukan kemampuan berkaitan dengan angka, kata-kata, visualisasi, daya ingat, penjelasan, dan kecepatan persepsi. Kemudian, kemampuan seseorang mendeteksi dan mengelola emosi, itu kalau di emotional quotient ada social awareness, relationship management. Kemudian di social quotient ada kemampuan memahami makna dan nilai kehidupan. Kecerdasan spiritual tinggi ditandai tercapainya kehidupan berimbang, karir dan pribadi, kepuasan hidup dalam memberikan kontribusi positif pada lingkungan. Jadi di dalam core value education, 3 hal tersebut yang harus dikembangkan. Intellectual quotient, spiritual quotient, dan emotional quotient. Itu harus seimbang, harmoni di dalam pribadi-pribadi generasi muda. Lantas tugas dari perguruan tinggi apa? Tugas dari perguruan tinggi adalah melakukan pembinaan berdasarkan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Olah pikir itu membangun kecerdasan, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, terbuka, produktif, dan reflektif. Olah hati, bertakwa, jujur, adil, empati, patriotik, rela berkorban, sabar, dan tawakal. Olahraga, empatik, ramah, tenang, tabah, peduli, dinamis, kerja keras, beretos, kerja tinggi. Olahraga, bersih, disiplin, sportif, gigih, tangguh, bersahabat, andal, kooperatif, diskriminatif, ceria, dan kompetitif. Ini adalah tugas perguruan tinggi di dalam membina para mahasiswanya. Sekali lagi saya ulangi, olah pikir, olahraga, olah rasa, olah hati. Nah, caranya bagaimana? Dengan menyiapkan modul dan juga pokok-pokok bahasan yang disusun kemudian diimplementasikan di dalam pembelajaran dan juga diimplementasikan di kegiatan-kegiatan unit kerja mahasiswa. Misalnya saja sifat kritis. Sifat kritis itu bisa pokok bahasanya tentang persepsi, juga tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Kemudian misalnya modul tentang keterampilan berkomunikasi. Pokok bahasanya isinya apa? Literasi digital, mendengar aktif, berbicara aktif. Kemudian misalnya modul berpikir pola pikir perspektif. Nah, pokok bahasanya kita siapkan misalnya ambisi, kenyataan atau ambisi, kenyataan, usaha. Kemudian saran, tujuan, resiko, dan konsekuensi berpikir prestis. Kemudian misalnya modul pengembangan dan pengenalan dan pengembangan diri. Kita siapkan pokok bahasanya pengenalan diri, pengembangan diri, pribadi, dan komunitas. Rekan-rekan channel Dr. Hera, saya mengajar kewarganegaraan. Saya di dalam mengajar kewarganegaraan, saya sampaikan juga bahwa belajar kewarganegaraan dalam konteks pengembangan diri. Nah, itu juga bagian dari kita sisipkan di salah satu modul di pembelajaran kewarganegaraan. Kemudian misalnya keterampilan berkomunikatif itu saya sisipkan di mata kuliah pembentukan karakter. Kemudian pola pikir perspektif ini saya sisipkan di mata kuliah
kewirausahaan. Bersikap kritis ini saya sisipkan di mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, saya ulang lagi, misalnya jenis kegiatannya itu apa saja, kewirausahaan misalnya, ada ide bisnis, kegiatannya ada ide bisnis, pengembangan desa wisata, sarana pelatihan, pendampingan, lomba-lomba, hibah, dan lain-lain. Ini sudah saya jalankan ketika saya mengajar di kampus. Kemudian kewirausahaan ini juga saya sampaikan ketika kami mendampingi desa wisata. Jadi bagaimana kita membangun desa wisata dari potensi lokal yang mereka miliki, sehingga kegiatan perspektifnya itu, praktisnya itu terlihat gitu ya. Kemudian di kegiatan olahraga, misalnya ada lomba-lomba, asah skill dan lain sebagainya. Saya sendiri juga dulu adalah ketika mahasiswa aktif di kegiatan pencaksilat. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut juga membawa pada lomba-lomba, pada kejuaraan-kejuaraan gitu, dan kebetulan memang ikut pernah menjuarai kejuaraan nasional untuk seni bela diri tingkat nasional. Tapi pada waktu masih kuliah dulu ya, waktu kuliah S1. Kemudian ekspresi budaya, ada tari, nyanyi, memasak, melukis, alat musik dan lain sebagainya. Nah, kegiatannya apa? Tampil dalam ajang lomba, asah skill, literasi, kekayaan, budaya dan lain-lain. Rekan-rekan channel Dr. Hera, ketika kita punya jenis atau cara untuk mengimplementasikan dari modul-modul yang kita miliki, tentu kita akan ikutkan mereka pada ajang kompetisi. Karena ini adalah bagian dari mereka punya daya saing dan daya sanding. Ini juga pernah saya lakukan ketika saya masih kuliah di S1 dulu. Jadi ekspresi budaya ini, tari, nyanyi, masak, melukis, dan lain sebagainya, kita juga lakukan. Kebetulan saya pernah mengikuti pertukaran pemuda ASEAN plus Cina. Kemampuan dari olahraga, kemampuan dari ekspresi budaya, ini saya lakukan di sana. Dan itu menjadi satu komunikasi dalam bentuk yang berbeda. Ya, soft power komunikasi. Dan ketika kita melakukan olahraga, kebetulan saya menyukai olahraga voli, pingpong, dan bulu tangkis. Itu kita lakukan untuk kita bisa berkomunikasi secara bukan komunikasi verbal kepada mereka. Kemudian tari-tarian, kita juga performan, menari budaya kita, memasak masakan Nusantara kita, kemudian bermain musik yang kita miliki. Itu saya lakukan ketika kami melakukan pertukaran, ketika saya terpilih untuk menjadi pertukaran pemuda ASEAN plus Cina pada waktu itu. Dan ternyata itu efektif sekali menjadi generasi yang memiliki daya saing dan daya sanding sebenarnya. Karena daya saing sebenarnya kan kita tidak bermusuhan. Daya saing harus diimbangi dengan daya sanding. Karena itu akan memberikan satu value kolaborasi, akulturasi budaya atau akulturasi peradaban yang selanjutnya. Nah, ini sudah saya pernah lakukan pada waktu saya berusia seperti generasi muda pada saat ini. Baik rekan-rekan channel Dr. Hera, rasanya diskusi kita pada sesi ini saya akan cukupkan sekian, tetapi implementasi pada ranah mental kultural akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Seperti yang saya tadi janjikan, saya akan lebih mendalami kepada trimatra pendidikan yang sesungguhnya salah satu implementasinya sudah kita lakukan dengan kita fokus kepada generasi muda kaitannya dengan bonus demografi dan bagaimana kita perguruan tinggi menyusun modul, menyusun pokok bahasan, kemudian juga menyusun jenis dan juga menyusun kegiatan. Tetapi kita juga menegasi bahwa generasi muda kita harus punya 9 sifat kepemimpinan yang tadi sudah saya sampaikan untuk membangun dirinya. Dan kita harus tangkis betul doktrinasi bahwa generasi muda kita itu adalah generasi yang minder akibat dari warisan
penjajahan Belanda. Generasi muda kita sesungguhnya adalah generasi yang sangat produktif, generasi muda kita sangat kreatif, generasi muda kita sangat punya potensi yang luar biasa kalau kita memberikan pembinaan yang benar, yaitu di dalam apa? Di dalam olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Baik, sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam channel Dr. Hera, semangat dan berpikir positif.